Hah? Mau dikepa enggak? Jadi sudah sangat sering ya Talia ya. Talia ini nangis seperti ini udah sangat sering. Beda sekali dengan Tania. Padahal Talia ini kakak ya, ini yang lebih tua si Cici, biasa dipanggil Cici. Tapi dia jadi lebih cengeng, lebih banyak menangis. Mau gak mau pasti sih ini ada dampak psikologis juga dari proses perceraian Ruben dan Sarwenda. Anak-anak Ruben dan Sarwenda ini anak-anak yang pinter, anak-anak yang cerdas. Apalagi Talia ini pasti udah ngerti gitu ya. Dan dia juga udah bisa merasakan mau dibohongin, mau ditutupin seperti apa, dia udah ngerti ada yang tidak beres dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya berusaha menjelaskan, mereka tetap sama-sama, tetap nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang berbeda yang melukai hati si anak ini. Sehingga sering banget ini si Cici ini nangis ya. Mungkin dianggap lucu sehingga dia dibikin lucu-lucuan nih sama timnya Bunda Sarwenda. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, ini ada curahan hati yang pengen dia ungkapin sebenarnya sejujur-jujurnya, kehilangan ayahnya, kehilangan kebersamaan dengan ayah bundanya. Apalagi kalau kita inget-inget masa-masa mereka ini disebut sebagai atau mengklaim dirinya sendiri keluarga ini sebagai happy family. Jadi Talia benar-benar udah merasakan benar-benar happy. Mereka itu pernah ada di masa-masa yang sangat-sangat happy. Sehingga ketika ada perpisahan, anak ini bisa merasakan banget dan walaupun dia banyak tertawa, banyak senyum juga, tetapi kalau lihat dari cara nangisnya ini ya, dari ekspresi nangisnya ini ada luka yang dalam banget sih ya. Pasti bukan cuman kehilangan ayahnya yang yang tidak lagi tinggal serumah ya. Bukan kehilangan secara fisik, tetapi secara mental itu lebih berat lagi. Mungkin dulu ayahnya memang sering banyak pekerjaan, jarang juga pulang gitu ya. Tetapi ada emosional yang positif, ada happy family yang benar-benar happy yang udah dia rasakan bertahun-tahun. Sehingga ketika terjadilah perpisahan antara papa dan mamanya, si anak nih sungguh-sungguh terluka ya. Si Talia sebagai kakak, sebagai cici, dia jauh lebih cranky daripada Tania. Tapi nggak tahu juga ya si Tania apakah menyembunyikan sesuatu dengan Tania itu banget ya, cheerful banget kalau Tania tuh ya. Tapi kan nggak, anak-anak ini terlalu pinter menyembunyikan sesuatu, pinter menjaga perasaan orang tua. Tapi pasti terluka sangat dalam dengan perpisahan papa dan mamanya. Sebenarnya nggak bisa nyalahin juga, mungkin ya Ruben dan Sarwenda punya pergumulan yang berat juga. Dan pasti mereka juga sudah berusaha. Tapi gak tahu ya. Memang sekarang nih gampang sekali bercerai itu, kelihatannya mudah sekali. Kenapa? Ketika kedua belah pihak punya kemandirian secara ekonomi, mereka jadi tidak merasakan membutuhkan satu dengan yang lain. Sebagian besar masalah ada di sini nih. Ketika kedua belah pihak sudah punya power, aku bisa kok nggak ada kamu. Secara ekonomi aku oke-oke aja, nggak ada masalah. Kalaupun aku bercerai sebagai ibu tunggal, orang tua tunggal, aku bisa ngidupin anak-anak aku. Nggak ada masalah. Ketika kedua belah pihak sudah punya kemapanan ekonomi, jadi makin mudah sepertinya untuk bercerai. Sehingga kalau kita lihat makin banyak tingkat perceraian itu makin meningkat. Coba teman-teman komen, teman-teman kalau sempat googling cari tahu seberapa peningkatan
tingkat perceraian di masa kini gitu ya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Saya juga mendengar dari pemuka-pemuka agama, teman-teman pemuka agama, ya mereka harus ngurusin perceraian umatnya itu makin lama makin banyak. Mungkin Ruben dan Sarwenda pikir dengan mereka membagi waktu, oke Ruben tetap boleh kok ketemu anak-anak, lalu dibagi jadwalnya. Ini kan Ruben antar ya. Di video-video sebelum kan ada juga Sarwenda yang antar. Video lain lagi ada Onyo yang antar. Siapa yang sempat dibikin jadwal, mungkin ya di antara mereka pasti ini dibikin jadwal supaya si Talia dan Tania ini nggak merasa kehilangan. Tapi itu yang Mimin bilang tadi, yang hilang itu bukanlah sosok secara fisiknya. Sosok secara fisiknya sering bareng-bareng masih. Masih sangat sering ya kalau kita lihat di postingan-postingan mereka. Tapi yang paling hilang itu adalah kedekatan secara emosional. Mereka merasakan dan mereka tahu ayah ibunya tidak bersama lagi, itu sangat melukai anak-anak. Walaupun ya kita harus menghargai keputusannya Ruben dan Sarwenda. Karena mungkin kalau mereka sama-sama juga belum tentu tidak melukai anak-anak. Kalau mereka berantem terus tidak melukai anak-anak. Tapi mungkin salah satu cara, coba pergi berduaan aja beberapa hari. Benar-benar gak usah pakai kerjaan. Pernah gak sih kalian pergi berdua, Ruben Sarwenda gak bawa anak, terus inget-inget lagi. Dulu kalian mencintai itu kenapa? Dulu kenapa kalian memutuskan menikah? Kalian kan udah tahu ya. Mimin aja tuh ngelihat Sarwenda memilih Ruben itu Mimin udah ragu loh. Dulu waktu awal gitu ya. Wah tapi terus makin lama makin baik. Makin akhirnya ada happy family. Mimin kira oh salah ternyata pendapat Mimin dulu ya. Ternyata nih mereka benar-benar saling mencintai dan bisa jadi keluarga utuh yang sebenarnya. Tapi ternyata enggak. Ternyata ya feeling Mimin yang lama itu ternyata bener ya. Kekuatan cintanya enggak sekuat itu. Kenapa begitu Mimin bilang gini? Kalau punya kekuatan cinta yang benar-benar luar biasa di masa itu ya, di masa itu aja. Dulu pernah sangat mencintai, sangat membutuhkan. Sekarang mau pisah tuh susah loh. Mimin ini berumah tangga juga 10 tahun, mau 11 tahun. Banyak masa menjengkelkan gitu. Tapi Mimin pikir kalaupun pisah apa sih? Apa ya? Emangnya kalau pisah terus damai sejahtera tuh hatinya? Mimin rasa enggak juga. Jadi kalau sama-sama enggak damai sejahtera, pisah ya enggak tenang hatiku. Aku kepikiran anakku, kepikiran omongan orang. Lah, ya milih tetap sama-sama. Kalau sama-sama itu masih bisa diperbaiki. Masih itu ngepush dirinya setengah mati loh. Jadi rata-rata orang yang sudah menikah itu pasti pernah ada pikiran mau cerai, itu pasti pernah ada. Pasti punya pergumulan itu pasti, nggak mungkin enggak. Tapi fightnya semana. Dan anak-anak ini terluka banget ya. Onyo tuh pasti terluka banget. Kenapa? Gosip bahwa Onyo akan menjadi ayah pengganti. Gila juga sih netizennya. Itu bertebaran di mana-mana. Sekarang mungkin enggak gitu. Tapi 10 tahun lagi setelah Onyo lebih dewasa, enggak tahu ya, enggak jamin juga kita ya. Sekarang sih enggak ya, hubungan mereka benar-benar tulus sayang ibu dan anak. Lalu ini si Mami Nia nih ya, kelihatan anaknya ceria banget, happy banget. Tapi kan kita nggak tahu luka di dalamnya kayak apa ya. Bisa nggak ini mereka sama-sama lagi dengan tulus? Karena ini di momen ulang tahunnya Thalia Tania, momen ini Ruben Sarwenda kan udah nggak serumah ya.
Ini aja kelihatan loh dari wajahnya Thalia tuh, kalau kita perhatikan dari wajahnya Thalia tuh dia nggak happy gitu. Dia tahu ini adalah suatu sandiwara untuk membahagiakan mereka berdua. Mama papanya ada di situ iya, tapi mama papanya nggak sama-sama lagi. Dia tuh tahu, dia tuh ngerti. Dan kelihatan dari wajahnya, dia kelihatan. Dari wajahnya Sarwenda dan Ruben juga kelihatan bahwa mereka nggak nyaman ada di dekat satu sama lain dalam kondisi ini. Nah itu kondisi itu yang harus diberesin. Nyaman ada di dekat satu sama lain itu dicari lagi. Karena kan KDRT nggak ada ya. Nggak ada ini KDRT nih. Kalau Miminda tuh nggak, perselingkuhan nggak ada. Kalau mau menyamakan dengan Giselle dan Gading waktu itu, kan parah banget itu Giselle yang Giselle lakukan ya. Ini kan nggak ada gitu. Jadi coba lihat, masa iya sih nggak bisa diperbaiki lagi. Mudah-mudahan bisa balik lagi, bersama-sama lagi ya. Karena kalau tidak ada yang benar-benar, ya tapi kalau nggak ada yang benar-benar prinsip sih kayaknya sih nggak akan cerai juga ya. So tau juga. Tapi Mimin masih berharap ini bisa bersatu. Cuman Koruben perlu ini aja, Koruben jangan terlalu keras hatinya. Kalau aku lihat wajah Koruben itu makin lama makin mengeraskan hati, menutup hati. Itu yang bikin susah balik. Jangan kerasin hatinya Koruben. Ingat-ingat lagi dulu Koruben tuh kejar-kejar si Sarwenda itu kenapa, betapa susahnya dulu dan kenapa dulu mau susah-susah itu diperjuangkan, kenapa sekarang gak berjuang lagi. Yuk berjuang lagi yuk.